Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Tanti Rahayu dengan NIM L1A1-220. Di sini saya akan membawa materi mengenai faktor yang mempengaruhi daya tetas sebelum inkubasi telur. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa itu penetasan. Penetasan merupakan proses perkembangan embrio di dalam telur sampai telur pecah menjadi anak ayam. Usaha menetaskan telur ayam artinya mengeramkan telur supaya menetas, yaitu pecah dan terbuka kulitnya, sehingga benih yang berkembang di dalamnya menjadi anak ayam hidup. Syarat telur tetas yaitu berasal dari induk atau pembibit yang sehat dan produktivitas yang tinggi, telur fertil, serta kualitas fisik telur yang baik. Selain syarat telur tetas tersebut, maka masih banyak faktor lain yang mempengaruhi daya tetas. Salah satunya adalah lama penyimpanan telur. Daya tetas dihitung berdasarkan perbandingan jumlah telur yang menetas dengan jumlah telur yang fertil dikalikan 100%. Daya tetas dipengaruhi oleh penyiapan telur, faktor genetik, suhu dan kelembaban, umur induk, kebersihan telur, ukuran telur, nutrisi dan fertilitas telur. Faktor yang mempengaruhi daya tetas sebelum inkubasi telur yaitu 1. Inbreeding. Inbreeding merupakan sistem perkawinan yang sangat dekat hubungan kekeluargaannya tanpa disertai seleksi ketat, umumnya menyebabkan daya tetas yang rendah. Akibatnya dari silang dalam ini ialah menghasilkan gen letal pada keturunannya yang dapat menurunkan daya tetas serta abnormalitas pada embrio. Gen letal adalah salah satu penyebab kematian embrio pada unggas, sehingga menyebabkan daya tetasnya menurun. Gen-gen tersebut akan mengakibatkan kelainan-kelainan pada embrio dan akan menyulitkan pada saat menetaskan. 2. Kemudian produktivitas telur. Ayam petelur dengan produksi tinggi akan menghasilkan telur dengan daya tetas yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang produksinya rendah. Kemudian ketiga, umur induk. Fertilitas dan daya tetas umumnya sangat baik pada produksi tahun pertama. Semakin tua induk, maka daya tetas semakin menurun dan kualitas telur umumnya juga menurun. Pada produksi tahun pertama, karena kondisi fisik organ reproduksi memiliki kemampuan yang baik dalam menghasilkan bobot telur, tebal kerabang, dan komponen telur. Semakin tua induk, maka daya tetas semakin menurun dan kualitas kulit telur juga akan menurun. 4. Tata laksana pemeliharaan. Kondisi kandang ayam petelur sering mengalami suhu yang ekstrim, panas atau dingin, menghasilkan telur tetas yang rendah. Kemudian ransum. Jika ransum kekurangan kalsium, maka kulit telur ayam yang dihasilkan akan lembek dan daya tetasnya merendah. Kemudian penyimpanan telur. Penyimpanan telur tetas sebelum diinkubasi merupakan hal yang biasa dilakukan dengan tujuan untuk memaksimalkan kapasitas tampung mesin tetas. Telur tetas memiliki batas waktu tertentu dalam masa penyimpanannya, yaitu tidak lebih dari 7 hari. Penyimpanan telur tetas yang lebih dari 7 hari dapat menyebabkan penurunan daya tetas. Telur yang layak ditetaskan yaitu umur 1-3 hari dimulai sejak telur keluar dari tubuh induk. Hal ini sesuai dengan pendapat Sundaryani dan Santoso 2003 bahwa telur tetas sebaiknya tidak disimpan lebih dari 1 minggu, sebab penyimpanan yang semakin lama akan berpengaruh terhadap daya tetas. Penyimpanan telur
tetas yang semakin lama akan menurunkan kualitas telur karena terjadi penguapan CO2 dan H2O. Kualitas telur yang semakin turun mengakibatkan perkembangan embrio terhambat sehingga daya tetasnya juga rendah. 6. Posisi telur selama proses penyimpanan. Telur tetas sebaiknya disimpan dengan ujung runcing di bagian bawah. Hal ini untuk menjaga supaya rongga udara tetap pada posisi yang normal. Penyimpanan dengan ujung runcing di atas akan menyebabkan termulos air kels dan bubble air kels. Selama penyimpanan berlangsung, posisi telur sudah berada pada hal yang disarankan. Telur yang disimpan lebih dari 1 minggu sebaiknya diputar dengan total pemutaran 90 derajat. Sementara telur yang disimpan kurang dari 1 minggu tidak perlu melakukan pemutaran. Kemudian 7. Kualitas telur. Kualitas telur sebelah luar ditentukan oleh kondisi kulit telur. Berikut adalah parameter yang dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas sebelah luar. 1. Kebersihan kulit telur. Kebersihan dari kulit telur dapat dilihat langsung dari kulit telur. Kulit telur yang bersih berarti telur dalam keadaan bersih dan tidak ada kotoran apapun pada kulitnya. Jika kulit telur tidak bersih, maka telur tersebut tidak bisa ditetaskan karena mungkin saja kotoran yang menempel di kulit telur terdapat bakteri. Bakteri tersebut akan masuk ke dalam isi telur dan mempengaruhi kualitas telur, sehingga perlu dibersihkan untuk menjaga. Kemudian kondisi telur. Kondisi telur dapat dilihat dari tekstur dan kehalusannya. Kualitas telur akan semakin baik jika tekstur kulitnya halus dan keadaan kulit telur yang tidak retak. Selanjutnya warna kulit telur ayam. Ayam ras memiliki 2 warna pada telurnya, yaitu putih dan coklat. Perbedaan warna kulit tersebut dipengaruhi adanya pigmen kepopirin yang terdapat pada permukaan kulit telur yang berwarna coklat. Tebal kulit telur ayam berwarna coklat rata-rata 0,51 mm, sedangkan tebal kulit telur pada warna putih yaitu 0,44 mm. Kemudian selanjutnya bentuk telur. Bentuk yang normal untuk telur tetas yaitu adalah bentuk oval, di mana telur yang membentuk oval memiliki perbandingan antara garis melintang lebar dan garis membujur panjang sebesar 2:3. Ini ada kaitannya dengan kemudahan menentukan bagian ujung tumpul telur, sehingga posisi peletakannya dapat selama inkubasi di dalam mesin tetas tidak salah, yaitu ujung tumpul di bagian atas. Kemudian ukuran telur. Ukuran telur tetas berhubungan dengan daya tetas. Telur tetas yang terlalu besar atau terlalu kecil tidak dapat menetaskan dengan baik. Telur yang terlalu besar memungkinkan terdapatnya 2 kuning telur, sedangkan yang terlalu kecil tidak dapat disimpan di dalam rak mesin tetas dan dapat menghasilkan anakan yang kecil. Selanjutnya temperatur dan kelembaban ruang penyimpanan. Temperatur ruang penyimpanan yang baik yaitu sebesar 65 derajat Fahrenheit. Penurunan temperatur dari 105 derajat Fahrenheit menjadi 65 derajat Fahrenheit harus bertahap untuk menjaga daya hidup bakal embrio. Kemudian kelembaban yang terlalu rendah selama penyimpanan dan dapat menyebabkan penguapan dari dalam telur. Kelembaban yang ideal adalah 75-80%. Kemudian sanitasi. Sanitasi adalah pembersihan terhadap telur dan peralatan penetasan. Dapat dilakukan dengan menggunakan bahan yang bersifat membunuh mikroorganisme, seperti bakteri yang dapat mempengaruhi daya tetas telur. Media pembersihan beragam, yaitu dapat berupa formaldehid
alkohol, dan air hangat suhu 60 derajat Celcius. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.